sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kebetulan saya jadi yang terakhir mungkin ini, dan ini juga kebetulan juga saya bisa ada di sini ditodong sama di sini, jadi diminta menyampaikan tentang memaparkan visi dan misi capres cawapres di bidang kesehatan, karena kebetulan saya juga kebetulan terus ini di bidang kesehatan, tapi sebagian besar memang saya klinisi. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Sarjito saat ini di Jogja, dan isinya Jogja semua ya. Supaya nggak berpanjang lebar, nggak terlalu lama, mungkin kita langsung saja ke visi dan misi dari capres cawapres ini yang saya dapatkan dari website KPU untuk sesuai dengan nomor urut. Jadi mungkin yang pertama saya lihat di sini dari pasangan Prabowo dan Hatta, kesehatan itu di kedua kubu capres cawapres ini jadi bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi memang porsinya kecil sekali dibanding yang lain-lain, paling cuma hanya 5 atau 6 kalimat paling banyak di masing-masing. Ya, jadi kalau dari pasangan yang nomor 1 ini, Prabowo dan Hatta, dalam ini ya, misinya adalah membangun masyarakat yang ini mana tuh Cas? Banyak temennya Ini baik-baiknya yang poinnya mana? Oh, pointernya. biar jangan bingung. Yang ditunjuk lah. Ya, jadi visinya membangun Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan bersatu bermartabat. Mungkin tadi sudah dipaparkan juga bahwa melalui misi yang nomor 3. Kemudian dari misi yang nomor 3 ini mereka punya agenda prioritas. Agendanya yang agenda yang nomor 2, di poin ke-6, kesehatan di sini disinggung. Dari agenda ini mereka akan mengalokasikan dana untuk penyediaan sarana klinik dan rumah sehat desa. Nah, di sini ini juga sebenarnya sudah dalam tataran praktis bahwa mereka mau menyediakan fasilitas kesehatan di desa. Tapi apakah ide ini cukup bisa diimplementasikan nantinya, itu menjadi pertanyaan. Karena siapa yang akan bertugas di sini? Apakah mantri cukup, bidan cukup, atau harus ada dokter? Ini jadi pertanyaan besar. Karena dalam prakteknya nanti mereka akan terbentur oleh undang-undang praktek kedokteran, di mana yang harus memberikan pelayanan di situ adalah dokter. Kalau kita menyediakan dokter di tiap desa, tentunya itu tidak akan bisa terwujud dalam waktu yang relatif singkat. Ini mungkin juga jadi pertanyaan. Kemudian dalam agenda selanjutnya mereka akan menjamin pelayanan kesehatan dengan mempercepat pelaksanaan BPJS kesehatan. Saya rasa di kedua kubu pun juga sama menyinggung ini, hanya saja beda istilah. BPJS BPJS kesehatan itu sebenarnya dia adalah perwujudan dari implementasi universal coverage. Jadi Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan beberapa negara dalam yang tergabung dalam WHO bahwa kita akan melaksanakan universal coverage, yaitu menjamin pemenuhan hak sosial untuk seluruh warganya. Nah, untuk di bidang kesehatan, BPJS kesehatan ini dia menjamin seperti asuransi untuk semua warga, dan ini menjadi agenda wajib bagi negara yang sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Deadline-nya adalah sebenarnya 2016, tapi kita dapat mundur sampai 2019 untuk bisa menjamin itu semua. Seperti jam kesmas. Ya, jadi ini wujud baru jam kesmas. Ya. Tapi kalau hanya seperti ini,
ini kita sudah melaksanakan ini kurang lebih dalam hampir 1 tahun, kita belum genap 1 tahun kita melaksanakan ini yang kita praktekkan belum genap 1 tahun. Dan dalam tahun pertama implementasinya kita menemukan banyak sekali permasalahan memang. Jadi mungkin mereka mencantumkan ini mempercepat, mungkin ya dalam konteks mempercepat pelaksanaan karena mengejar target 2019, tapi mempercepat itu bagaimana, ini yang perlu didefinisikan lebih lanjut. Karena mungkin kalau butuhnya cepat tapi implementasinya nggak benar ya jadi masalah. Sebagai contoh misalnya yang saya alami sekarang, ya orang semuanya bisa dapat pelayanan kesehatan gratis kalau dia daftar BPJS. Tapi ketika saya memberikan pelayanan, obat-obatannya memang sudah tertanggung, tapi saya punya batasan untuk dapat melayani dengan diagnosis pasien seperti ini, saya dibatasi. Biayanya adalah sekian. Jadi gimana caranya supaya pasien itu dapat obat-obatan yang sesuai, itu yang jadi dilema bagi petugas kesehatan sendiri gitu. Meskipun disampaikan bahwa dengan diagnosis ini sebenarnya dengan untuk misalnya ada pasien taruhlah radang paru-paru seperti itu, dalam BPJS karena target pembiayaannya menggunakan sistem inasi bijis, jadi pembiayaan kesehatan sesuai dengan diagnosis pasien. Jadi mau separah apapun kalau sakitnya ini ya biayanya sekian. Padahal orang per orang itu berbeda. Jadi tentunya biaya juga akan berbeda-beda. Itu yang jadi masalah bagi kami, bagi petugas pelayanan kesehatan. Nah, tapi mau tidak mau kita melaksanakan ini. Nah, ini juga jadi mempercepat di sini mungkin yang perlu kita untuk penjelasan lanjutnya itu keduanya masih belum menyampaikan. Ya. Dua-duanya masih belum menyampaikan secara jelas ya. Kemudian yang kedua di sini juga ya penyalahgunaan narkoba ini termasuk salah satu upaya preventif yang disinggung. Jadi ya tindakan preventif memang harus jadi perhatian juga untuk mencegah karena narkoba ini salah satu penyebab HIV/AIDS. Jadi kalau ada penyalahgunaan narkoba, pasien AIDS makin tambah banyak, biaya negara akan habis untuk menangani pasien AIDS tentunya. Jadi ini juga jadi salah satu poin penting. Kemudian poin yang ketiga, mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Ini juga mungkin saya apresiasi dengan langkah ini. Tapi yang dimaksud rumah sakit modern itu seperti apa? Karena saya di rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Pengalaman saya setelah saya lulus spesialis, saya ditempatkan di Nusa Tenggara Timur. 6 bulan di sana. Dari 3 kabupaten di sekitar saya itu nggak ada yang punya rumah sakit. Kabupaten nggak punya rumah sakit. Jadi dia merujuk ke tempat saya ditugaskan. Jadi kalau saya pada laporan kesehatan ke dinas kesehatan itu misalnya ada angka kematian bayi, angka kematian ibu itu kan per kabupaten. Nah, tapi saya dapat gembloan dari limpahan dari kabupaten tetangga gitu loh. Jadi sini sih nggak ada gembloan. Ya itu. Jadi mungkin ini sebagai upaya percepatan kalau memang mereka mau menyediakan rumah sakit yang dengan standar minimal pun itu sudah upaya yang bagus. Tapi ini yang harus kita nggak modern asal itu sudah fasilitas minimal itu sudah saya rasa sudah bagus lah gitu. Cuman ini yang mesti kita tagih nanti kalau memang betul terwujud ya jadi presiden gitu ya, mungkin ini yang harus kita pastikan. Karena kabupaten-kabupaten yang di sekitar tempat saya kerja itu dia hanya puskesmas rawat inap saja, jadi nggak ada dokter spesialisnya sama sekali. Kemudian ya ini juga termasuk upaya preventif, keluarga berencana, kemudian pemenuhan gizi untuk anak-anak dengan penyediaan susu seperti itu. Revolusi Putih Mandiri di sini seperti dijelaskan untuk meningkatkan gizi anak. Kemudian juga wajib sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah miskin dan tertinggal. Untuk diketahui saja ini sudah terlaksana dan ini sebenarnya program yang sudah lama berjalan. Hanya saja dokter sarjana
kalau sarjana saya nggak tahu, tapi untuk dokter iya. ya dokter ya. Jadi dokter sekarang kalau kita selesai sekolah paling cepat 5 tahun, 5 tahun selesai, 1 tahun itu harus ke daerah dengan gaji PNS golongan 2B. 2B kecil. 3A. Ya, tapi karena itu masih dia, kalau yang bekerja di sana itu dia sekarang adalah intensif, saya magang, dia masih di bawah supervisi. Kalau yang 3A itu kalau PTT. 2D dong. 2D. Jadi sekarang yang terjadi adalah seperti itu. Mereka bekerja di daerah selama 1 tahun di bawah supervisi, tapi mereka mendapatkan gaji setara dengan PNS golongan 2D. Tapi kalau sudah PTT itu beda lagi. Kalau kita sudah selesai kemudian mau PTT di situ, itu sudah sesuai dengan PNS golongan 3A. Jadi ini sebenarnya sudah terlaksana sekarang, tapi ya ini juga menjadi protes. Tapi di visi misi pasangan calon nomor 1 ini juga dia sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau apa yang mungkin terwujud dalam visi misi yang lainnya. 5 menit, berarti 5 menit yang kedua untuk yang ini. 5 menit yang kedua untuk pasangan yang kedua, jadi dia sama juga di sini sama untuk mewujudkan kualitas hidup. Ini juga kesehatan masuk di situ. Ini para pendukung banyak rupanya. Nah, trademarknya Jokowi mungkin dia kartu kemarin berangkat dari kartu Jakarta Sehat KJS, sekarang dia akan mewujudkan kartu Indonesia Sehat. Sebenarnya ini juga sudah terlaksana dalam program BPJS. Mungkin cuma diistilahkan baru saja, ya. Dan ya banyak sekali, tapi poin untuk kesehatan hanya garis itu undang-undang tentang kesehatan, keperawatan, ya sedikit sekali di situ. Tapi untuk implementasi undang-undang ini seperti apa mungkin yang tidak dijelaskan di situ. Tapi yang jelas kalau untuk penambahan iuran BPJS dari APBD dan APBD dan APBN ini diasumsikan bahwa kalau BPJS itu bisa kita secara mandiri bayar iuran. Tapi kalau dengan ada peningkatan APBN dan APBD, ini dimaksudkan untuk mengurangi premi dari masing-masing peserta BPJS-nya itu. Jadi ada subsidi, meningkatkan anggaran, tentunya juga akan meningkatkan anggaran kesehatan dari negara. Nah, kemudian untuk pasangan yang nomor 2, dia juga Kenapa? pemenuhan hak atas kesehatan di sini hanya tataran teoritisnya seperti itu, tapi praktisnya seperti apa ini saya masih belum bisa menemukan dalam penjabaran isi dan misi. Kemudian kalau yang pasangan pertama tadi berupaya untuk mengembangkan rumah sakit modern, kalau yang di pasangan kedua ini berupaya untuk meningkatkan fasilitas rawat inap di puskesmas. Apakah ini sesuai atau tidak? Dalam prakteknya kalau kita sudah berpegang pada BPJS itu ada level-level untuk rujukan. Jadi puskesmas kewenangannya menangani apa? Rumah sakit daerah RSUD menangani kasus seperti apa? Rumah sakit tingkat provinsi menangani kasus seperti apa? Itu sudah ada kewenangannya masing-masing. Jadi malah bisa tumpang tindih. Iya, jadi ini malah kalau saya lihat agak overlapping dan mungkin agak sedikit bertabrakan dengan program BPJS yang berjalan sekarang. Itu. Kemudian upaya preventif yang lain adalah pembangunan rumah sehat dan ketersediaan kondisi. Rumah sehat di sini kalau zaman saya kecil dulu yang dimaksud rumah sehat itu kan rumah sehat tipe A, tipe B, tipe C itu untuk menilai rumah yang ditempati seseorang. Tapi apakah yang dimaksud rumah sehat di sini ini adalah seperti pustu atau pusling, saya tidak bisa menemukan dalam penjabarannya. Tapi kalau dia hanya 50.000 mestinya ya seperti pustu atau puskesmas pembantu atau seperti itu yang dimaksudkan di sini ya. Jadi seperti untuk pendukung untuk puskesmas seperti itu.
Jadi dia juga sudah menyinggung tentang fasilitas, tapi mungkin untuk dalam tataran implementatif ini yang mungkin perlu masih didiskusikan dikritisi lebih lanjut. Untuk upaya promotif yang lain, penyebaran HIV/AIDS, nafsa atau upaya preventif tadi juga udah disinggung di calon yang pertama. Sama saya rasa narkotik dan zat adiktif. Ya. Itu yang penyebaran HIV itu nggak dijelaskan caranya ya. Oh ya, dia Nanti tidak ada bagi-bagi penjelasan lebih kondom lanjut. gitu. Ya, seperti yang mungkin sudah berjalan kemarin dengan kondom gratis seperti itu. Tapi kan tidak hanya melalui satu upaya itu, karena sebagian besar malah justru lewat obat-obatan. Ya. Kemudian ini juga tataran promotif, meningkatkan kesehatan kebugaran jasmani. Saya rasa kalau upaya promotif ini di kedua kubu sudah disinggung semua, hanya saja untuk praktisnya yang masih kita belum tataran prakteknya yang tidak dijelaskan ya, karena memang visi misi biasanya abstrak seperti itu, tidak ada penjelasan detail. Ya. 5 menit.